Halo, saya Diah Disriatna, IPM 1917051009 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait PR praktikum pengenalan pola, yaitu terkait perceptron algoritma dalam Python dan logistic classification dalam Python. Sebelum kita mengimplementasikan ke dalam Python, di sini kita ketahui terlebih dahulu apa sih perceptron algoritma itu. Nah, di sini perceptron adalah salah satu metode jaringan syaraf tier 1 atau JST sederhana yang menggunakan algoritma training untuk melakukan klasifikasi secara linear. Nah, perceptron digunakan untuk melakukan klasifikasi sederhana dan membagi data untuk menentukan data mana yang masuk dalam klasifikasi dan data mana yang misklasifikasi atau di luar klasifikasi. Nah, perceptron ini dapat kita gunakan untuk memisahkan data yang dapat kita bagi menjadi dua kelas. Misalnya di sini ada kelas C1 dan kelas C2. Nah, di sini ada fungsi Gx, di mana Gx ini adalah hyperplan yang memisahkan kelas C1 dan kelas C2. Nah, apabila fungsi Gx ini kurang dari 0, dia akan termasuk ke dalam kelas C2. Nah, sedangkan apabila fungsi Gx ini lebih dari 0, dia akan termasuk ke dalam kelas C1. Algoritma perceptron ini terinspirasi oleh unit pemrosesan dasar di otak yang disebut dengan neuron. Nah, dan bagaimana mereka memproses sinyal yang ditemukan oleh Frank Rosenberg menggunakan neuron McCulloch-Pitt dan temuan Hebb. Jadi algoritma perceptron ini juga terinspirasi dari neuron, di mana neuron ini dapat mengirimkan sinyal-sinyal ke bagian-bagian dalam neuron. Untuk algoritma perceptron di sini menerapkan fungsi yang berbeda pada theta x, di mana yang merupakan fungsi langkah unit yang didefinisikan sebagai fungsi h theta x sama dengan g theta tx, di mana fungsi gz ini dia bernilai 1 jika z ini lebih dari sama dengan 0 dan bernilai 0 jika z ini kurang dari 0. Nah, tidak seperti regresi logistik yang menghasilkan probabilitas antara 0 dan 1, perceptron ini menghasilkan nilai yang tepat 0 atau 1. Fungsi ini dikatakan bahwa jika output theta x lebih besar atau sama dengan 0, maka model akan mengklasifikasikan 1. Dan jika output kurang dari 0, model akan diklasifikasikan sebagai 0. Nah, kita juga dapat melihatnya untuk z lebih dari sama dengan 0, maka fungsi gz-nya ini adalah 1, dan untuk z kurang dari 0, maka fungsi gz-nya ini adalah 0. Dengan kode untuk fungsi langkahnya itu dengan def step ini dengan keterangan sesuai dengan yang ini ya. Nah, kita bisa melihat pada gambar ini perceptron ini secara ini kita bisa melihatnya, dimana untuk pertama kita mengambil terlebih dahulu titik atau titik dari parameter input theta, kemudian kita terapkan ke fungsi unit step untuk membuat prediksi y-hat-nya. Nah, dan jika prediksi salah atau dengan kata lain model contohnya telah misklasifikasi, dibuat pembaruan untuk parameter theta dan tidak memperbarui ketika prediksi benar atau sama dengan nilai true atau target y. Nah, mungkin itu penjelasan terkait perceptron algoritmanya. Apa sih perceptron algoritmanya itu? Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan perceptron algoritma ini ke dalam Python. Di sini implementasi dari perceptron algorithm. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook sebagai text editor untuk melakukan programnya. Nah, di sini yang pertama kita lakukan yaitu menuliskan library untuk memulai sebuah program. Di sini digunakan library yaitu NumPy dan Matplotlib. Nah, lalu di sini diimportkan datasetnya, lalu dilakukan plotting dengan X labelnya itu fitur 1 dan Y labelnya itu fitur 2 dengan nama plotnya itu random klasifikasi data dengan 2 kelas. Nah, sekarang terlebih dahulu. Nah, di sini merupakan hasil dari plot dari datasetnya. Di sini ada random
klasifikasi data dengan dua kelas. Di sini ada kelas yang pertama dan kelas yang kedua. Lalu selanjutnya kita melakukan kondisi, mendeskripsikan kondisi di mana Z ini jika lebih dari 0 dia akan bernilai 1, dan jika bernilai kurang dari 0 dia akan bernilai 0. Nah, kita run. Nah, lalu di sini dilakukan deskripsi untuk reseptron, di mana ini ada variabel X, Y, LR, dan epoch, di mana X ini adalah input, Y ini adalah label atau targetnya, LR ini adalah learning rate, dan epoch ini adalah jumlah iterasi. Lalu ada juga variabel M, N. M ini adalah jumlah contoh trainingnya, dan N ini adalah jumlah fiturnya dengan X titik step ini ya. Lalu dilakukan inisialisasi parameter theta ke 0 plus 1 dalam N plus 1 untuk bias term. Jadi ini tetanya bias term. Lalu daftar kosong untuk menyimpan berapa banyak contoh diskualifikasi pada setiap iterasi. Di sini dengan N mislist ini. Lalu dilakukan training dengan for epoch in range ini ya. Lalu dituliskan variabel yang disimpan atau klasifikasinya dengan N mis ini sama dengan 0, dan dilakukan looping untuk setiap contohnya. Sini untuk memasukkan 1 untuk bias X theta sama dengan 1. Lalu di sini untuk menghitung prediksi atau hipotesisnya menggunakan Y hat, dan di sini jika memperbarui contohnya misklasifikasi sini ya. Dan jika dia bertambah 1 menggunakan N mis plus sama dengan 1. Dan untuk menambahkan jumlah contohnya ini digunakan misklasifikasi pada setiap iterasi. Nah, lalu dilakukan plot decision boundary dengan X, di sini dengan variabel X dan theta, mana X itu adalah inputannya dan theta ini adalah parameter. X-nya adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi samakan MX plus C dengan theta 0 titik X theta plus theta 1 titik X1 plus theta 2 titik X2 dengan pemecahan yang ditemukan M dan C. Di sini tuliskan dengan X1, M, C-nya dan X2-nya. Nah, ini dilakukan, ini plotting. Nah, untuk plottingnya ini dengan pin size-nya 10/8. Dengan plot X labelnya ini feature 1 dan plot Y labelnya ini feature 2. Dengan title-nya, dengan plot title-nya itu perceptron algorithm. Dengan plotnya ini X1, X2 dan Y. Nah, di sini kondisinya ada theta mis 1 perceptron. Di sini ada variabel X, Y 0,5 dan 100 di sini. Lalu plot decision boundary-nya X theta. Kita coba run. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini merupakan hasil keluaran dari perceptron algoritma. Di sini memisahkan antara kelas 1 dengan kelas 2. Mungkin itu dari implementasi perceptron algoritma. Dan selanjutnya yang bagian kedua yaitu ada logistic regression. Selanjutnya yang kedua yaitu logistic classification. Di sini logistic regression ya. Nah, logistic regression ini adalah algoritma klasifikasi machine learning yang digunakan untuk memprediksi probabilitas variabel dependent kategoris. Dalam regresi logistik, variabel dependent adalah variabel biner yang berisi data berkode 1, atau ya berhasil dan seterusnya, atau 0 yang berarti tidak, gagal, atau dan seterusnya. Dengan kata lain, model regresi logistik ini memprediksi P Y sama dengan 1 sebagai fungsi dari X. Nah, asumsi dari regresi logistik itu sendiri yaitu regresi logistik biner membutuhkan variabel dependent menjadi biner. Untuk regresi biner, faktor level 1 dari variabel dependent harus mewakili variabel hasil yang diinginkan. Hanya variabel bermakna yang harus dimasukkan. Variabel independen harus independen satu sama lain. Artinya, model harus memiliki sedikit atau tidak ada
multikolinearitas. Variabel independen secara linear terkait dengan peluang log dan regresi logistik membutuhkan ukuran sampel yang cukup besar. Nah, apabila pada linear regression ini garis yang terbentuk adalah garis lurus, tetapi pada logistic regression garis yang dibentuk mirip dengan huruf S ya, antara titik 0 sampai 1. Nah, gambar di samping ini dapat kita lihat bahwa garis yang dibentuk oleh logistic regression ini memberitahu kita suatu peluang dari sesuatu dengan presentasi 0 atau tidak terjadi atau tidak dapat dengan 0,5 titik antara dan 1 dia terjadi. Sini ya. Bagaimana algoritma tersebut bekerja? Nah, logistic regression akan mengukur hubungan antara variabel target yang ingin diprediksi dan variabel input atau fitur yang digunakan dengan fungsi logistik. Nah, probabilitas akan dihitung menggunakan fungsi sigmoid untuk mengubah nilai-nilai tadi menjadi 0 atau 1. Berikut ini gambar yang menjelaskan bagaimana proses algoritma ini bekerja ya, dari inputs ke linear model. Nah, ini ada probabilitasnya dengan fungsi sigmoid didapatkan value-nya antara 0 dan 1. Nah, mungkin itu saja untuk terkait logistic regression. Apa sih pengertiannya seperti itu? Kita langsung saja ke implementasi logistic regression ke dalam Python. Ini merupakan implementasi dari logistic classification regression. Di sini saya juga menggunakan Jupyter Jupyter Notebook sebagai text editor untuk melakukan programnya. Nah, untuk logistic regression ini kita harus mendownload lebih dahulu dataset yang akan kita pakai. Nah, di sini saya sudah mendownload datasetnya. Di sini saya menggunakan iris spesies. Nah, data iris spesies ini terdapat yaitu ada spell length, ada spell width, ada petal length, dan ada petal width dan nama spesiesnya. Nah, di sini kita akan melakukan prediksi terhadap spesies tumbuhan iris ini berdasarkan karakteristik dari tumbuhan ya. Seperti ini tadi ada spell length, spell width, ada petal length, dan ada petal width. Nah, yang pertama kita melakukan untuk menulis sebuah program, kita akan menginput semua dulu library yang kita butuhkan. Nah, setelah itu kita meload data iris tadi menggunakan pandas atau PD ini. Dan kita akan mencoba untuk menampilkan datanya. Nah, ini load datanya, kita tampilkan. Nah, kita menampilkan load datanya ini 5 ya. Nah, sini ditampilkan ada spell length-nya, spell width-nya, petal length, dan petal width-nya. Nah, lalu setelah itu kita melakukan pengecekan apakah ada data yang tidak memiliki nilai. Nah, di sini dengan menggunakan di sini apakah ada data yang tidak memiliki nilai gitu kan. Nah, false berarti data tersebut memiliki nilai semua, nggak ada data yang nggak ada nilainya. Jadi jika false itu berarti datanya ada nilainya semua. Lalu setelah itu kita melihat untuk memudahkan kita melihat fitur-fitur yang ada pada dataset, kita bisa menggunakan fungsi di types ini ya. Nah, ini ada fiturnya, ada spell length, ada spell width, ada petal length, petal width, dan spesiesnya. Nah, di sini kita memilih fitur yang akan digunakan sebagai input dan target prediksi. Lalu kita lakukan untuk plottingnya. Nah, di sini dipilih terlebih dahulu
memilih semua ini. X data frame ilog ini memilih semua fitur kecuali kolom terakhir, sedangkan Y ini untuk memilih target pada kolom terakhir. Nah, di sini kita melakukan plotting dari fitur yang digunakan. Di sini ada X labelnya itu features, dan Y labelnya ada spesies. Lalu ada fitur-fiturnya di sini ya. Kita coba untuk running. Nah, di sini ditampilkan ini merupakan di sini ada iris virginica, versicolornya, dan ini spesiesnya ya. Ini features dan ini spesies. Lalu setelah dilakukan plot dari dataset tersebut, kita melakukan pemisahan data untuk training dan testing. Di sini dilakukan training dan testing dengan Xtrain dan Xtestnya ini dengan menggunakan fungsi train test split. Ini fungsi train test split dari scalar model selection ya. Coba run. Nah, setelah melakukan pemisahan data untuk training dan testing, kita melakukan train model, yaitu menggunakan logistic regression. Setelah melakukan train, kita melakukan test modelnya dengan untuk memprediksi bagaimana performa dari logistic regression ini. Untuk mempermudah digunakan beberapa metrik seperti ini ada matrix precision, recall, dan F1 store. Kita coba run. Nah, sini hasilnya yaitu ya, ini untuk mempermudah prediksinya. Di sini menggunakan matrix precision, recall, score. Nah, di sini dapatkan akurasinya yaitu sebesar 1. Nah, itu mungkin ini implementasi dari logistic regression dari saya. Jika ada kesalahan kata, penyampaian, ataupun ucapan yang saya tidak berkenan, saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.